Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Satria Permana, NPM 1920100124, Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang organisasi internasional, dan saya akan mengambil contoh organisasi internasional sebagai berikut. World Trade Organization. Baik, selanjutnya, apakah itu World Trade Organization? Pasti bertanya-tanya. Selanjutnya, World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara-negara yang mengikat pemerintah untuk mematuhinya dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan di negaranya masing-masing. Walaupun ditandatangani oleh pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Pemerintah Indonesia merupakan salah satu negara pendiri World Trade Organization atau WTO dan telah meratifikasi persetujuan pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selanjutnya, apa itu fungsi, tujuan, dan sasaran Organisasi Perdagangan Dunia? Apa ya? Selanjutnya, fungsi. Mendukung pelaksanaan, pengaturan, dan penyelenggaraan persetujuan yang telah dicapai untuk mewujudkan sasaran perjanjian tersebut. Yang kedua, sebagai forum perundingan bagi negara-negara anggota mengenai perjanjian-perjanjian yang telah dicapai beserta lampiran-lampirannya, termasuk keputusan-keputusan yang ditentukan kemudian dalam perundingan tingkat menteri. Mengatur pelaksanaan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa perdagangan. Yang keempat, mengatur mekanisme peninjauan kebijakan di bidang perdagangan. Serta yang kelima ialah menciptakan kerangka penentuan kebijakan ekonomi global bekerjasama dengan Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia World Bank, serta badan-badan yang berafiliasi. Selanjutnya, dari fungsi-fungsi WTO, tampak fungsi-fungsi tersebut merupakan upaya untuk menafsirkan dan menjabarkan lebih langsung tentang Multilateral Trade Agreement atau MTAS dan Plurilateral Trade Agreement atau PTAS, termasuk mengawasi pelaksanaan maupun penyelesaian sengketa serta perbedaan pendapat mengenai perjanjian-perjanjian yang disepakati. WTO juga akan melakukan peninjauan atas implementasi perjanjian-perjanjian oleh setiap negara anggota dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan negara anggota untuk mengikuti ketentuannya. Dan fungsi-fungsi yang dipunyai WTO tersebut menjadikan WTO sekaligus sebagai forum bagi perundingan selanjutnya di masa mendatang dalam perjanjian multilateral. Baik, selanjutnya sasaran. Sasaran bisa dilihat sendiri, non-diskriminasi. Sebuah negara tidak harus membedakan antara mitra dagang dan seharusnya tidak membedakan antara produk, jasa sendiri, dan asing atau warga negara. Lebih terbuka, menurunkan hambatan perdagangan adalah salah satu cara yang paling jelas untuk mendorong perdagangan. Hambatan ini termasuk bea masuk atau tarif, yang langkah-langkah seperti larangan impor atau kuota yang membatasi jumlah selektif. Yang ketiga, diprediksi dan transparan. Perusahaan asing, investor, dan pemerintah harus yakin bahwa hambatan perdagangan tidak harus ditingkatkan secara sewenang-wenang. Dengan stabilitas dan prediktabilitas investasi, pekerjaan diciptakan dan konsumen dapat sepenuhnya menikmati manfaat dari persaingan pilihan dan harga yang lebih rendah.
Selanjutnya, lebih bermanfaat bagi negara-negara yang kurang berkembang, memberi mereka lebih banyak waktu untuk menyesuaikan, fleksibilitas yang lebih besar dan hak-hak istimewa. Lebih dari 3/4 dari anggota WTO negara berkembang dan negara dalam transisi ke ekonomi pasar. Perjanjian WTO memberi mereka periode transisi untuk menyesuaikan diri dengan mungkin ketentuan WTO lebih sulit, lebih asing. Dan selanjutnya, komitmen yang ada dalam Organisasi Perdagangan Dunia. Pada prinsipnya, World Trade Organization atau WTO merupakan suatu sarana untuk mendorong terjadinya suatu perdagangan bebas yang tertib dan adil di dunia ini. Dalam menjalankan tugasnya untuk mendorong terciptanya perdagangan bebas tersebut, World Trade Organization atau WTO memberlakukan beberapa prinsip yang menjadi pilar-pilar World Trade Organization. Yang terpenting di antara prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Prinsip perlindungan melalui tarif, prinsip national treatment, prinsip most favored nation, prinsip reciprocity atau timbal balik, prinsip larangan pembatasan kuantitatif, dan prinsip most favored nation merupakan prinsip dasar utama WTO yang menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non-diskriminatif, yakni semua negara harus diperlakukan atas dasar yang sama dan semua negara menikmati keuntungan dari suatu kebijaksanaan perdagangan. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya ialah perlindungan terhadap kepentingan nasional melalui pengecualian penerapan prinsip-prinsip WTO, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, diberikan dengan perlakuan-perlakuan khusus seperti bagi negara-negara berkembang yang menghadapi masalah neraca pembayaran yang serius, dapat diizinkan menggunakan langkah restriksi kuantitatif dengan kriteria yang lebih lunak dari negara maju. Selanjutnya, negara berkembang juga mendapat hak untuk memperpanjang jangka waktu penerapan suatu tindakan safeguards yang dilakukannya untuk suatu kurun waktu sampai melebihi 2 tahun di luar batas maksimal yang normal. Negara berkembang tersebut juga dapat menerapkan kembali suatu tindakan safeguard terhadap suatu produk yang pernah menjadi subjek tindakan semacam itu untuk suatu kurun waktu yang sama dengan setengah dari jangka waktu tindakan sebelumnya atau tidak kurang dari 2 tahun. Nah, selanjutnya, selain itu, secara umum, negara-negara berkembang diberi waktu yang lebih panjang untuk menerapkan isi perjanjian-perjanjian WTO daripada negara-negara lain. Negara-negara berkembang diberikan kesempatan untuk mempersiapkan infrastruktur dan suprastruktur bagi perjanjian-perjanjian dan aturan-aturan WTO dengan diberi jangka waktu pemberlakuan yang lebih. Dengan begitu, negara-negara berkembang diharapkan dapat lebih siap bersaing dengan negara-negara lain. Baik, selanjutnya terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.